Shalom semuanya. Ilmuwan Sunday School. Yeay, Miss Indah. Loh, Miss Indah, kenapa Miss Indah pakai piyama? Gak boleh, Miss. Kita kalau mau meeting hari ya, Miss Mary pakainya udah rapi, pakai kemeja lagi. Miss Indah ganti baju dulu. Miss Indah pikirnya pakai baju kan sama aja, Miss. Ganti baju dulu, Miss Indah. Oh, ya udah. Oke, Miss Indah ganti baju dulu ya. Satu, dua, tiga. Sudah rapi kan? Iya sih, sudah rapi, Miss. Tapi celananya belum. Oh iya, tunggu Miss ganti baju. Nah, gitu dong, baru rapi. Udah rapi. Oke. Teman-teman, Lausu-Lausu sudah semangat memuji Tuhan. Amazing. Sudah semangat sekali loh teman-teman. Kita tanya teman-teman loh, kira-kira hari ini kita mau ngapain aja? Teman-teman, kita mau ngapain aja hari ini? Memuji Tuhan, benar sekali. Terus ada yang bilang berdoa, Miss Mary. Iya. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Oh, mendengarkan firman Tuhan. Iya. Oke. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan memberkati kami sepanjang hidup kami. Tuhan, kami berada di sini, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau bernyanyi dan memuji Engkau. Biarlah Tuhan, dari Tuhan memberkati setiap ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Yang percaya semua katakan amin. Yuk langsung Tania, kita nyanyi satu lagu, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Tunggu dulu langsung Tania. Gimana kalau nanti waktu kita nyanyi, kita ingat-ingat dulu nama teman kita. Kita ingat-ingat siapa kira-kira teman kita yang kita rindu banget Tuhan berkati. Oke, boleh Miss Mary. Nanti waktu kita nyanyi, kita sebut nama mereka. Oke. Sudah ingat? Udah. Oke, mari kita coba ya. Oke, langsung Tania. Kita coba sekali lagi. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati Miss Mary setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi langsung. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati Miss Mary setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lebih pelan sebentar. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Yeay! Selamat pagi Tuhan. Oke, Lause Indah masih semangat nggak memuji Tuhan? Tentu saja teman-teman masih semangat nggak? Semangat tuh nih. Nah, kita mau jalan serta Yesus. Oke. Tapi sebelumnya kita olahraga dulu ya. Oke. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita jinjit. Iya. Kita putar-putarkan dulu lengan kita. Oke. Sebelum jalan serta Yesus, kita mau olahraga sebentar. Goyang dulu pinggang kita. Oke. Ya. Ya, siap-siap ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang.
kita, Miss tentu tahu Tuhan Yesus juga baik untuk kalian semua kan adik-adik. Iya. Miss Mary jadi teringat satu lagu, Bapa Engkau baik. Benar, Tuhan selalu baik. Dia menyediakan semua apa saja yang kita perlukan. Kita nyanyi lagu ini ya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Aku memujimu. Kita angkat tangan kita. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Mari kita puji Tuhan. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Halo adik-adik sekalian, bagaimana dengan puji-pujian hari ini? Miss yakin dan percaya adik-adik sekalian penuh dengan sukacita. Nah, hari ini kita akan lebih sukacita lagi karena kita akan sama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, yuk kita mempersiapkan diri dengan sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Lewat puji-pujian kami nyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami lebih bersyukur lagi kepadamu ya Tuhan. Kami masih ada waktu untuk sama-sama diisi oleh kebenaran akan firman Tuhan yang akan menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah setiap kami yang sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang menyertai setiap kami, sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini boleh menjadi satu kekuatan yang baru bagi kami untuk menjalani hidup kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, berkati Miss Tati yang akan bercerita, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati. Terpuji termulia Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekalian, minggu yang lalu kalian sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana? Apakah hari ini adik-adik sekalian masih mengingatnya atau sudah melupakannya? Tapi Miss yakin dan percaya adik-adik sekalian masih mengingatnya. Nah, Miss mau bertanya, adik-adik sekalian pernah nggak kalian itu menantikan sesuatu? Ya, atau menunggu sebuah janji yang diucapkan untuk kalian. Nah, kalau kalian pernah mengalami hal itu, bagaimana rasanya adik-adik sekalian? Jika janji atau sesuatu yang mau kalian dapatkan itu, kalian harus menunggunya dalam waktu yang lama. Bagaimana rasanya adik-adik sekalian? Mungkin ada di antara kalian akan tetap
berharap bahwa sesuatu yang kamu terima itu pasti yang terbaik. Atau mungkin juga kamu bisa menunggunya ya, tapi lama-kelamaan kamu bosan dan berpikir ya sudahlah, ada atau tidak ya biarkan aja. Atau kamu malah mengatakan bahwa pasti itu janjinya bohong-bohong aja, itu gak bisa dipercaya. Atau kamu adalah orang yang semakin hari semakin semangat gitu ya. Nah, walaupun dalam waktu yang lama kamu mengatakan bahwa enggak apa-apa, pasti aku menerima yang terbaik, pasti janjinya itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, adik-adik sekalian, jika kita menerima sebuah janji, nah pasti reaksi kita ya akan berbeda-beda, perasaan kita akan juga berbeda-beda. Nah, adik-adik sekalian, pada hari ini Miss akan mengingatkan kembali tentang apa yang sudah kalian dengar minggu yang lalu, yaitu tentang cerita bahwa Abraham dan Sarah kedatangan tamu. Berapa orang tamunya? Nah, mereka kedatangan 3 tamu yang datang dari surga. Nah, waktu tamunya ini datang, mereka sudah pasti memberitakan hal yang penting untuk didengar oleh Bapak Abraham dan Sarah. Kira-kira apa yang mereka sampaikan? Nah, waktu tamu itu datang, Abraham dan Sarah bingung. Loh, ada apa? Gitu ya. Nah, kemudian mereka mengatakan bahwa apa yang mereka dengar dari Tuhan, yaitu janji yang sudah pernah diterima oleh Bapak Abraham dan Sarah, 1 tahun lagi semuanya itu akan terjadi. Wow, adik-adik sekalian, apakah kalian masih mengingat apa janji Tuhan terhadap Bapak Abraham dan Sarah? Adik-adik mengingatnya? Nah, satu janji Tuhan yang penting untuk Abraham dan Sarah, Tuhan mengatakan bahwa Bapak Abraham dan Sarah akan memiliki seorang anak laki-laki, dan keturunan Bapak Abraham itu akan sebanyak bintang-bintang di langit. Nah, waktu itu adik-adik sekalian, umur dari Bapak Abraham sudah 90 tahun dan Sarah sudah berumur 89 tahun. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa Bapak Abraham dan Sarah itu sudah kakek dan nenek, ya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa janji itu akan segera terjadi, bagaimana perasaan mereka? Aduh, sudah lama sekali kita menunggunya, gitu. Apakah mereka jadi kesal karena mereka sudah tua dan itu tidak mungkin? Nah, mereka tertawa. Lalu hati mereka penuh dengan sukacita dan mereka sangat senang sekali. Karena selama mereka menantikan janji itu, mereka tetap memberi pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, bukan hanya adik-adik sekalian mungkin akan berpikir bahwa mana mungkin nenek-nenek melahirkan lalu mengasuh anak, memelihara anak, itu nggak mungkin. Nah, adik-adik sekalian, ketika mendengar tentang hal itu, tetangga-tetangga Abraham juga mengatakan sulit untuk dipercaya. Karena selama seumur hidup saya tidak pernah melihat seorang nenek-nenek melahirkan lalu memelihara seorang bayi. Itu belum pernah terjadi. Nah, itulah yang dikatakan oleh tetangga-tetangga Bapak Abraham. Lalu mereka mengatakan, namun jika hal itu terjadi, maka itu sudah pasti sebuah keajaiban. Nah, memang sebuah keajaiban terjadi atas keluarga Bapak Abraham dan Sarah. Tuhan menyatakan janjinya kepada mereka. Nah, adik-adik
sekalian, memang benar. Itu merupakan sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban yang terjadi di dalam keluarga Bapak Abraham dan Sarah. Mendengar hal itu, Bapak Abraham bersama dengan Sarah semakin senang dan semakin sukacita. Nah, adik-adik sekalian, mendengar hal itu dan melihat sukacita mereka, tetangga-tetangga Bapak Abraham juga merasakan sukacita. Nah, tepat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Adik-adik sekalian bisa sama-sama buka Alkitabnya di dalam Kejadian 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Miss akan membacakannya bagi kita semua ya. Adik-adik bisa melihat ya di dalam Alkitabnya masing-masing. Oke? Nah, Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Nah, adik-adik sekalian, inilah isi dari firman Tuhan di mana janji Tuhan digenapi atas keluarga Bapak Abraham dan Sarah. Nah, adik-adik sekalian, ketika bayi itu lahir, nah, penuh dengan sukacita. Kemudian Sarah berkata, Tuhan telah membuat aku tertawa. Tuhan menambahkan sukacita bagi aku. Nah, adik-adik sekalian, ketika tetangga-tetangga Abraham datang dan melihat bayi itu, mereka semuanya penuh dengan sukacita juga. Mereka juga senang. Semuanya merasakan bagaimana Tuhan sangat baik bagi keluarga Bapak Abraham dan Sarah. Nah, adik-adik sekalian, bahkan di dalam sukacita mereka ada yang mengatakan seperti ini. Siapa itu kemarin yang mengatakan bahwa Sarah akan menyusui? Siapa itu yang mengatakan bahwa Sarah akan memelihara anak? Bukankah dia sudah tua? Bukankah dia sudah menjadi seorang nenek? Tetapi itu mereka sampaikan satu dengan yang lain sambil tertawa. Kenapa? Karena mereka melihat sukacita yang Tuhan sudah kerjakan bagi keluarga tersebut. Nah, di dalam sukacita mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, kemudian adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, diberilah nama kepada anak dari Bapak Abraham dan Sarah. Nah, adik-adik sekalian, tahu siapa namanya? Nah, mungkin ada yang sudah tahu. Namanya adalah Ishak, ya. Nah, arti dari nama Ishak tersebut adalah pembawa tertawa. Nah, mengapa? Karena begitu Ishak lahir, keluarga itu dipenuhi dengan sukacita. Bahkan sebelum dia lahir, ketika mendengar bahwa Tuhan akan memberikan sebuah janji bahwa keluarga itu akan mendapatkan seorang anak laki-laki di usia tua, mereka tertawa. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan menggenapi janjinya atas keluarga ini. Nah, ketika Abraham melihat Sarah, Abraham berkata kepada Sarah, kita akan mendidik anak ini dengan baik. Kita akan mendidik Ishak di dalam jalannya Tuhan. Kita akan mendidik Ishak untuk tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang jahat, mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan mana yang benar di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Sarah mengatakan ya. Nah, adik-adik sekalian, semakin hari Ishak semakin bertumbuh, dia belajar, mulai dari belajar berjalan, dia belajar berbicara, sampai
Bapak Abraham dan Sarah bisa melihat bagaimana Tuhan senantiasa memelihara Ishak. Ishak bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Ishak bertumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan. Lalu Abraham mengatakan kepada Sarah, kita harus mendidik Ishak untuk menaati dan mengasihi Tuhan. Lalu kemudian Abraham bercerita kepada Sarah tentang apa yang terjadi 1 tahun yang lalu ketika mereka kedatangan tamu. Abraham mengatakan kepada Sarah bahwa dia tidak akan membiarkan Ishak seperti yang terjadi pada Sodom dan Gomora. Mengapa? Karena janji Tuhan mau menyatakan janjinya bahwa Abraham akan menjadi bapa segala bangsa. Dari Abrahamlah orang-orang akan menerima berkat Tuhan. Nah, dan hal itu semakin nyata. Nah, Abraham melihat bagaimana Ishak bertumbuh dengan baik. Nah, adik-adik sekalian, ketika Ishak berumur 3 tahun, keluarga Bapak Abraham mengadakan pesta gembira untuk Ishak. Nah, di dalam pesta tersebut, orang-orang bisa melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan senantiasa menepati janjinya di dalam keluarga ini. Kemudian di dalam pesta tersebut juga sudah bisa dilihat bagaimana Ishak akan menggantikan Abraham ketika kelak Abraham sudah tidak ada. Nah, di dalam pesta itu dirayakan dengan sangat meriah sekali. Anak sapi yang terbaik disembelih, ya, makanan-makanan yang enak disiapkan, tepung yang terhalus dipakai untuk membuat roti yang istimewa, yang lezat untuk disantap. Kemudian di atas meja ada bermacam buah-buahan, kemudian ada juga musik, ada juga tari-tarian, dan semuanya orang yang hadir di dalam pesta tersebut, ya, bukan hanya keluarga mereka, tetapi hamba laki-laki, hamba perempuan juga ada di sana menyaksikan sukacita mereka. Bersama-sama bersukacita dengan keluarga ini. Nah, di dalam pesta seperti ini, apa yang dilakukan oleh Ishak? Nah, Ishak ini sangat senang sekali bermain rebana. Kemudian dia bermain rebana, orang-orang yang melihat, ada orang-orang yang menari, ada orang-orang yang bermain musik, ada yang bermain seruling. Dan ketika melihat Ishak, orang-orang yang hadir di sana bertepuk tangan, bersukacita. Nah, ketika sukacita itu terjadi di dalam suasana yang seperti ini, kemudian Abraham menengadah ke langit. Kemudian dia melihat ada banyak bintang-bintang bertaburan. Kemudian dia melihat ke arah Ishak. Apa yang dia ingat? Dia mengingat janji Tuhan. Dia mengingat bagaimana Tuhan berjanji bahwa keturunan Bapak Abraham akan sebanyak bintang-bintang di langit. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan menggenapinya di atas keluarga Bapak Abraham dan Sarah. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan ketika dia berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Ketika Tuhan berjanji, dia tidak pernah melupakan janjinya. Nah, walaupun kita mungkin merasa bahwa aduh lama sekali menunggunya, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap percaya akan janji Tuhan. Nah, kita tetap taat dan setia untuk mengasihi Tuhan. Karena yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Amin, adik-adik sekalian.
belajar dari Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah bapak yang taat kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Mari, adik-adik sekalian, mulai hari ini kita taat untuk tetap mengasihi Tuhan. Kita taat untuk terus percaya hanya kepada Tuhan. Oke, adik-adik sekalian? Nah, adik-adik sekalian, saat ini kita akan sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 30 ayat 18b. Yesaya pasal 30 ayat 18b. Kita akan sama-sama baca ya. Oke, adik-adik sudah menemukannya? Yesaya 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kita ulangi satu kali lagi ya. Yesaya 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, adik-adik sekalian, jangan pernah lelah untuk menantikan janji Tuhan. Karena janji Tuhan sudah pasti janji yang terbaik. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sama-sama renungkan pada hari ini. Biarlah Tuhan, ketika kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, firman-Mu tetap tumbuh di dalam hati kami, menerangi hati dan pikiran kami untuk kami tahu melakukan apa yang seharusnya kami lakukan di dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan melakukan firman-Mu dengan taat dan setia, seperti Bapak Abraham yang taat dan setia untuk selalu mengasihi dan hanya percaya kepadamu. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk sepanjang hidup kami pada hari ini, kami terus berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, menolong, memelihara setiap kami. Terpuji termulia Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.